Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bensin konvensional. Di depan saya ada mesin cutting, ya, cutting engine, ya, yang sudah dipotong sehingga kita bisa memahami bagian-bagian mesin bensin. Jadi mesin bensin ya memiliki komponen utama dan memiliki beberapa sistem yang saling melengkapi. Misalnya ya, blok silinder. Nah, ini bagian blok silinder. Nah, ini bagian blok silinder ya. Ini lihat di dalamnya ada beberapa komponen. Blok silinder itu apa? Yaitu blok silinder itu ialah komponen yang paling utama ya, paling utama dan termasuk material atau komponen paling dasar dari sebuah mesin bensin ya. Ini blok silindernya. Atau kita coba di mesin yang lain. Ini ya blok silinder dari Suzuki ya, blok silinder dari Suzuki. Coba lihat blok silinder dari Suzuki. Nah, ini blok silinder dari Suzuki ya. Dan ini model yang lain, ini juga ada blok silinder, ini blok silindernya. Ya. Ini blok silindernya dari atas sampai bawah ya. Oke, kita kembali lagi ke cutting engine-nya. Cutting engine-nya nih. Blok silinder. Jadi apa sih fungsinya? Blok silinder itu fungsinya adalah untuk sebagai tempat dudukan ya, tempat dudukan dan rumah bagi engkol ya, rumah bagi engkol. Engkolnya coba kita cek ada enggak cutting edge-nya. Oke ya, rumah bagi engkol. Nah, itu engkolnya tuh di dalam ada rumah bagi engkol. Dan di dalam blok silinder terdapat silinder-silinder mesin, ya namanya blok silinder. Ada silinder-silinder mesin, kan? Yang masing-masing terhubung dengan piston dan poros engkol pada ujung batangnya. Jadi ada pistonnya, ada poros engkolnya. Pistonnya, nah ini kelihatan pistonnya. Kita lihat, di sini ada piston. Mbak, lihat. Ini ada pistonnya itu di blok silinder. Ini kan silinder-silindernya, ini silinder-silindernya. Ini ada pistonnya. Kemudian ada ring piston. Kemudian ada apa namanya? Ada poros engkolnya di sini, poros engkolnya ya. Tuh ya, pistonnya kelihatan di dalam silinder. Jadi blok silinder itu ada silinder-silindernya, ada pistonnya ya. Jadi piston ini itu akan bergerak naik dan turun dan membuat pergerakan pada poros engkol. Kemudian menjalankan siklus kerja mesin. Ya, jadi piston ini di blok silinder ini pistonnya itu akan naik turun ya, naik turun. Kemudian ada stangnya ini, stang pistonnya, stang seher ya istilahnya. Dan ada poros engkolnya. Ketika terjadi gerakan naik turun ini ya, dia akan menggerakkan poros engkol. Kemudian poros engkol diteruskan kemana? Ke namanya flywheel, ya kan? Namanya flywheel. Kemudian dia diteruskan ke roda-roda dengan menghubungkan beberapa sistem yang lain. Ya, jadi itu ya terkait dengan blok silinder. Kemudian kita masuk ke kepala silinder. Nah, kepala silinder. Nah, kepala silinder, kepalanya, ya kan? Jadi kepala silinder itu apa? Kepala silinder itu merupakan komponen yang sangat penting pasti ya, yang dipasang pada blok silinder. Jadi kepala silinder itu yang dipasang di blok silinder. Ya, kepala silinder itu yang dipasang di blok silinder. Jadi kepala silinder dengan blok silinder beda, ya kan? Jadi kalau blok silinder itu bloknya, tempat dudukan pistonnya, kalau kepala silinder kepalanya. Peran pentingnya apa? Karena
di kepala silinder itu ada ruang pembakaran. Nah ini kepala silindernya nih, ini bloknya. Ya, ini bloknya, ini kepala silindernya. Oke ya. Kita cek di sini di mesinnya. Kan? Ini blok silindernya ya. Ini kepala silindernya. Ya, jadi beda ya antara blok silinder dan kepala silinder. Jadi kepala silinder itu sangat penting karena terjadinya proses pembakaran itu ada di kepala silinder. Jadi tempat mencampur campuran udara dan bahan bakar, sehingga setelah itu ya akan menghasilkan tenaga. Nah, umumnya ya kepala silinder itu terbuat dari aluminium alloy, dan aluminium alloy karena tahan terhadap panas yang tinggi, serta aluminium itu ringan, dan dia memiliki efisiensi pendinginan yang sangat baik. Kemudian aluminium alloy itu biasanya diberikan campuran dengan nikel silikon karbid namanya ya. Jadi nikasil atau kita sebutnya nikasil, nikel silikon karbid. Ya, kita cek di mesin yang lain. Nah ini nikasil itu apa? Nikasil itu material keramik ya yang sangat keras dan dia dapat larut dalam nikel sehingga nikasil jauh lebih keras dibandingkan dengan baja. Ya, lebih keras dengan baja. Oke ya, jadi itu kepala silindernya. Jadi coba kita cek nih kepala silinder di cutting engine-nya. Kepala silinder di cutting engine. Nah lihat, ini batasnya ada packing kan? Ini batasnya ada packing nih, ya ada batas antara kepala silinder dan silinder. Ini silinder yang hitam, ini silinder nih. Di bawahnya ada tempat oli untuk tempat oli ya, dan di silinder, blok silinder ini ada piston, tempat piston, silinder piston. Nah, kalau di kepala silinder ini lihat, di kepala silinder itu tempat pembakaran. Di sini tempat bakarannya tuh, kepala silinder ada katup-katupnya, ada mekanisme katup di situ. Ya, yang merah ini adalah kepala silinder, yang hitam ini yang tempatnya piston itu adalah blok silinder ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita lihat dari jarak jauh ini mesin cutting edge-nya. Oke ya, kemudian kita akan lanjutkan ke materi tentang piston dan torak. Mungkin kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya potong sendiri aja ya. Oke, kita cek lagi di sini. Nih, ini lihat. Ini memang tidak ada warnanya ya. Ini blok silinder, ini kepala silinder, ini tutup kepala silinder. Ya, kita cek di mesin lainnya coba. Kita cek di mesin lainnya. Kita akan cek di mesin lainnya. Kita cek di mesin lainnya, ini banyak mesin di sini ya. Nah ini coba ini juga ada ya. Ini Suzuki. Ya, tuh yang oke ya, ini kita sudah jelas di sini ya. Saya kira ini sudah jelas ya di sini. Ini sangat jelas sekali ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan hari ini. Kita akan lanjut ke piston.